Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton setia podcast Benson. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari DPP nih teman-teman. Atau bisa disebut Dewan Perwakilan Penggalang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkan, nama saya Radisya Kalila Putri dari kelas 8E. Nah mungkin kakak-kakak di sebelah saya bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Bian Rizky Aisyah dari kelas 9E. Saya di Pramuka SMP 11 ini menjabat sebagai Pratama Putri. Ya baik, terima kasih untuk Kak Bian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya dari kelas 9A dan di sini saya sebagai ketua Pramuka atau bisa disebut Pratama Putra. Baik. Jadi di DPP tuh ketuanya ada 2 ya Kak? Ya, ada ketua putri dan ketua putra. Soalnya kita ini satuan terpisah, Kak. Satu gudep tapi satuannya terpisah. Oh begitu. Nah teman-teman, hari ini kita mempunyai beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak yang di sebelah saya nih teman-teman. Mungkin bisa kita mulai? Oke, silahkan. Baik, pertanyaan pertama. Kenapa kok Pramuka kelas 9 masih jadi pengurus? Karena organisasi yang lain itu kan sudah pengurusnya kelas 8 nih Kak. Kenapa? Bisa dijelaskan salah satu? Nah, untuk DWP 9 tersebut tidak lepas dari jabatannya untuk inti. Nah, itu bisa dijelaskan karena DPP 9 itu masih memegang tanggung jawab yang besar di sini dan tidak boleh langsung asal melepas adik-adik kelas 8-nya untuk menjadi pengurus tetap di DPP gitu, Kak. Ya, dan tambahan ya, kalau di Pramuka Penggalang itu kan biasanya ada ramu, rakit, terap itu ya. Kan biasanya kalau masih kelas 9 itu cuman boleh ambil sampai rakit doang. Kenapa? Karena masih ada kelas 9-nya di atas. Kenapa? Kan mereka masih ada tanggung jawab untuk membimbing junior di bawahnya. Jadi di Pramuka itu kayak gitu, sistemnya senior junior kayak gitu terus. Jadi meskipun kita nanti lulus, ya kita tetap bagian dari Pramuka SMP 11. Jadi untuk tes terapnya itu waktu kelas 9 ya Kak? Ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kakak-kakak bisa tertarik mengikuti Pramuka dan menjadi DPP? Kan ada banyak organisasi lain nih Kak. Nah, untuk saya sendiri, awal kelas 7 itu saya pernah ikut di organisasi OSIS. Nah, di OSIS tersebut saya banyak belajar. Oh, kalau di OSIS lebih banyak ke arah finalnya di apa ya? Acara-acara sekolah. Di event-event sekolah. Ya, event-event sekolah. Kalau pas waktu itu saya kan langsung kelas 8-nya nggak jadi ikut OSIS lagi, nggak ikut pendaftaran lagi. Saya ikutnya pendaftarannya langsung di DPP. Mau nyoba hal baru gitu. Ya, mau nyoba hal baru. Kok ternyata seru gitu. Jadi lanjut sampai sekarang. Oke, ganti aku ya. Kalau misalkan aku sendiri, jujur banget ini ya, awal-awal masuk DPP itu ya cuman karena FOMO sih. Kenapa? Karena soalnya teman-teman satu angkatan itu banyak yang ikut DPP dan ya close friend semua yang ikut itu, terus kayak pengen ikut juga, nggak mau ketinggalan gitu. Nah kok sampai sekarang tuh kayaknya menarik banget gitu loh di Pramuka itu. Jadi sampai sekarang tuh terus meneruskan Pramuka ini. Mungkin kalau sekarang tuh terbawa arus Kak. Ya kata orang sih terbawa arus ya. Seperti ada lagunya itu Kak. Gimana? Saya nggak bisa nyanyi nih. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada diri kalian setelah mengikuti kegiatan Pramuka? Apa nih Kak? Kan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa tes fisik atau tes mental seperti itu Kak. Oke, aku dulu ya yang jawab. Jadi perubahan paling nyata waktu kita sebelum dan sesudah gabung Pramuka itu yang dirasakan terutama adalah mental kita ya, mental dan fisik kita.
sebelum gabung pramuka itu kalau saya pribadi orangnya itu nggak pedean, malu-malu, nolep gitu kan. Nah, setelah gabung pramuka itu diajarkan untuk berbaur satu sama lain kan itu. Saya jadi mulai kerasa pede, sokap gitu, mulai bisa sokap sama orang baru gitu. Jadi ada bibit-bibit keberanian yang muncul gitu loh setelah ikut pramuka. Karena di sana di pramuka itu mentalnya diasah dengan sangat-sangat keras gitu. Kita diajarkan bagaimana caranya untuk berbaur antar satu sama lain, antar satuan lain, antar grup lain gitu. Bukan cuman yang ada di SMP sebelah juga. Terus untuk fisiknya, karena di pramuka itu juga beberapa kali diadakan latihan fisik untuk ya terutama untuk melatih fisik tentunya. Latihan fisik ya untuk melatih fisik supaya kegiatan-kegiatan kedepannya kita nggak kaget gitu. Dan untuk saya sendiri, perubahan yang drastis di dalam tubuh saya itu waktu awal ikut benar-benar belum banget disiplin, dan teman-teman saya itu terutamanya banyak sekali yang suka telat, bolos, colut lah. Tapi semenjak ikut DPP ini, saya dan teman-teman itu merasa udah banyak perubahan, mulai datangnya teratur, terus apa ya? Pokok datangnya itu pasti ya jadi rajin, datang nggak boleh paling lambat itu jam 6:30 udah masuk Kak. Begitu ya teman-teman. Next, pertanyaan berikutnya. Pengalaman apa yang kalian dapat dari pramuka? Mungkin kan pengalamannya banyak kan ya Kak, karena udah kelas 9 juga. Oke, pengalaman yang paling berkesan buat kita yang pernah kita dapetin itu dulu waktu kita masih DPP 8, apa ya, kita itu masih belum tahu apa-apa gitu. Kita disuruh ikut lomba, kita masih apa ya, orangnya tuh masih males, kayak dikasih tahu tuh ngeyel, kayak masih bandel ya, masih bandel-bandelnya. Kita disuruh ikut lomba, lalu kita latihannya itu yang ngaret lah, apalah, nggak niat. Terus waktu di lombanya udah hariannya itu kita kalah, kita kebait sama mereka udah semuanya udah pramuka Garuda, udah profesional semua. Mentalnya down Kak? Iya, mentalnya langsung down, akhirnya kita nggak jadi dan udah di situ kalah, amblas, menangis semua. Tapi kemudian dari kekalahan itu, ketika kita dipanggil untuk lomba lagi, kita itu jadi wah harus menang ini, nggak bisa kayak tahun-tahun kemarin. Kita harus buktiin kalau yang kemarin itu ya cuman apa ya, kita nggak main aja mindsetnya. Kalau sekarang kan udah berubah nih, kita harus nunjukin kalau kita itu berubah. Jadi salah satu pengalaman yang saya dapetin di sini itu yaitu bangkit dari kekalahan itu sih. Kalau kamu gimana Mas Farel? Kalau aku ya mental paling downku itu bukan di lomba pertama Kak, lebih tepatnya. Pengalamannya itu lebih down lombanya pas di Kuarcap Kak. Wah itu mental saya down banget itu. Jadi pas lomba kan saya kebagian lomba Dasa Dharma nih. Nah pas lomba Dasa Dharma itu ada salah satu ya teman gitulah, bilang aja itu ngucapin Dasa Dharma aja masih gelagapan, tapi kok bisa menang gitu loh. Itu sebenarnya salah satu sisi gelap ya. Sisi gelap kalau misalkan lomba pramuka itu ya, bocor-bocorin aja biar orang yang ngadain lomba sadar diri. Wow. Dan pengalaman untuk yang saya yakin dirasakan oleh semua anggota pramuka DPP 9 saat ini, yaitu ketika kemah, ketika kita dites mentalnya itu yaitu kesolidaritasan. Baik, mungkin lebih ke tes, maksudnya lebih ke melatih solidaritas lagi. Iya, kalau DPP memang segitu, soalnya kita kan pakai sistem among ya, itu yang melatih kayak kesolidaritasan, rasa sayang antar sesama, cinta gitu. Baik, next pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah pengurus DPP saat ini? Mungkin kan menurun dari sebelumnya banyak atau semakin lebih banyak lagi? Wah, menurun drastis kalau kelas 9 ini. Tapi kalau awal-awal itu enggak. Drastis. Dulu tuh sempat sampai 70 ya, 70-an iya. Paling banyak. Cewek cowoknya banyak membludak sampai bingung ini. Lah kok ternyata tuh makin kesini makin turun terus, dan akhirnya kita cuma bisa ngirimin 41 orang ke Pramuka Garuda.
Baik. Kalau boleh tahu Pramuka Garuda itu apa ya Kak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah, Pramuka Garuda sendiri itu dalam setiap tingkatan pramuka kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, itu semuanya ada sistem Pramuka Garuda yang dimana itu adalah jabatan tertinggi, pencapaian tertinggi dalam suatu pramuka. Suatu pramuka itu jabatan tertingginya adalah Pramuka Garuda. Itu artinya mereka udah ngelewatin banyak cobaan sampai bisa ke Pramuka Garuda itu. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apakah yang membuat kakak-kakak kelas 9 bisa utuh dan bertahan sampai di sini? Apa nih Kak? Waduh, itu kalau masalah bertahannya itu kesolidaritasan dari teman-teman semua ya. Walaupun ada banyak rintangan halangan tetap kita lewati, dan di situ pernah ada satu rintangan teman-teman itu dicoba satu angkatan. Jadi pas waktu kita itu lomba ya berdua ya Yan ya lomba kita. Yeah. Kita berlomba di sini DWP 9 dikasih cobaan, dites terus-menerus sampai ya kewalahan. Tapi pas alhamdulillahnya teman-teman itu semua kuat, dan ada beberapa ya yang enggak kuat, terkena seleksi alam lah istilahnya, jadi keluar gitu, out. Ya, kalau kenapa bertahan sendiri ya mungkin karena ya pramuka sendiri itu asik kok sebenarnya. Cuman orang-orang tuh entah kenapa kalau misalnya lihat pramuka, dengar kata pramuka itu bawaannya negatif aja, kayak bawaannya tuh mental padahal nggak gitu sebenarnya. Nah, buktinya aja kita masih bertahan di pramuka sampai saat ini. Itu artinya kan nggak seburuk itu pramuka. Kalau misalkan emang seburuk itu sampai saat ini pramuka tuh sepi pelanggan dong. Lah, ini sampai sekarang tuh masih rame-rame aja. Rame banget. Iya. Peminatnya tuh sebenarnya juga banyak. Yang dari Tapi kelas lama-lama 7. keluar ya. Banyak Iya. banget itu yang dari kelas 7 ini. Bener. Jadi kenapa bisa bertahan itu ya karena pramuka itu asik guys, nggak ada serem-seremnya. Ya kadang mungkin ada seremnya, ada cobaannya. Oke jelas semua organisasi juga gitu, nggak cuma pramuka aja. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi baiknya. Kalau dilihat dari kita bertahan itu ya karena sisi positifnya juga sih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Prestasi apakah yang sudah diraih oleh Pramuka? Mungkin bisa dijelaskan ini ke ini kedua piala ini hasil apa aja Kak? Lomba apa aja? Kalau prestasi sendiri kita sebenarnya standar lah ya, standar prestasi yaitu Rata-rata lah. ya lomba pioneering. Kemarin alhamdulillahnya di Inka Scott Challenge kita dapat nomor yaitu juara 2 putri dan juara 3 putra di pioneering dan membangun tenda. Baik, teman-teman mungkin tertarik atau tahun-tahun ini mau ikut lomba-lomba seperti ini? Wah, promosi Ya, ini. terus nanti kalau misalkan ikut pramuka juga, kalau misalkan kalian hoki, kalian bisa ikut jambore kayak aku. Wis lah, Kayak ini gini. salah satu bukti nyata. Ya, yang nanti ikut kalau jambore. kalian hoki, kalian bisa ikut ini juga. Nah, itu bener-bener asik banget. Kalian akan belajar banyak banget hal di sana, ketemu banyak teman baru. Dan kalau kalian lebih hoki lagi, kalian bisa dapat ini. Nah, yes, itu. Ini namanya achievement pramuka dunia. Ya, kalau misalkan kalian hoki, nanti kalian bisa dapat ini. Wah, keren-keren sekali ya. Mungkin sebelum kita memasuki pertanyaan NGL seperti biasanya teman-teman, di setiap organisasi mempunyai yel-yel tersendiri. Untuk Pramuka yel-yelnya apa nih Kak? Dari kita yel-yelnya agak rusuh nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa aman. Oke, mulai ya Kak ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari kami putra Trisabela yang semakin jaya. Salam dari kami putra Trisabela yang semakin jaya. Kami datang untuk berkarya demi kemajuan bangsa. Salam dari kami. Di dalam perlombaan tidak pernah memalukan, menang atau kalah yang penting banyak teman. Putra Trisabela, putra Trisabela, putra Trisabela, putra Trisabela, putra Trisabela, SMP 11 Jaya. Nah itu Yel
Yel-yelnya kami. panjang sekali nih teman-teman. Iya, selain panjang ya rusuh juga. Nah, Enggak, aman. Nah, teman-teman kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan NGL seperti biasanya dari teman-teman Oke. juga. Pertanyaan pertama, Kak, kalau boleh tahu DPP itu apa sih, Kak? Secara global DPP itu Dewan Perwakilan Penggalang, yaitu sekumpulan anak-anak penggalang ya tentunya, yaitu tingkatan pramuka SMP yang mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kalau di SMP 11 sendiri, DPP itu yaitu yang mengatur dan mengikuti kegiatan secara signifikan di pramuka sendiri. Di pramuka SMP 11 yaitu Scout Eleven atau Putra Sabila. Itu DPP-nya SMP 11 itu ya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu dan termasuk organisasinya juga. DPP itu punya IG nggak sih, Kak? Punya spill. punya dong, Spill, Kak. jelas. IG-nya apa nih, Kak? Mungkin IG-nya. teman-teman yang lain bisa melihat atau melihat bagaimana sih perkembangan DPP Putra Trisabela. Oke, kalau nama IG-nya sendiri ya Putra Sabila. Putra Sabila hurufnya kecil semua, harus follow guys. Enggak, P-nya gede, harus follow. Kalau nggak follow awas nanti. Lihat doang nggak follow. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, DPP itu ngapain aja sih? Oh, namanya DPP pasti ya berkegiatan pramuka. Tadi saya kita di DPP itu pastinya diajarin banyak hal tentang kepramukaan itu sendiri. Sistem-sistemnya, pioneering, outdoor, pembelajaran. Ada juga kayak kita dilatih secara mental fisiknya dan kegiatannya. Yang paling menonjol setiap hari Jumat yaitu kegiatan mengajar. Kita menyalurkan pengetahuan kita tentang pramuka kepada anak-anak lain yang nggak mengikuti ekstrakurikuler. Wah, mungkin teman-teman dari SMP 11 jika ada pemateri datang ke kelas tuh memperhatikan nih Oh teman-teman. iya, benar sekali itu. Terutama kelas 9 ya, kayak merasa sepuh banget tuh kalau misalkan diajar. Tolong dihormati ya teman-temannya, entah itu kelas 7, 8 atau 9 yang mengajar, itu sama aja kok, sama juga kayak guru, harus dihormati. Bukan cuma kelas 9 aja, tapi juga kelas 7, 8, ketika ada pemateri yang masuk kelas, dipersilahkan masuk, diam, sepatu dan semua atribut sudah terpasang lengkap, udah duduk diam, mendengarkan apa yang diucapkan pemateri, oke? Kelas 7 sudah mulai mengajar tuh, Kak. Kalau kelas 7 enggak sih ya, tapi cuma perumpamaan aja. Oh, oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa progres-progres yang akan dilakukan DPP ke depannya? Kan mungkin tinggal beberapa langkah lagi sudah diteruskan ke Sempurna, adik-adiknya. ya. Bener. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk dari DPP 9 semuanya berharap dari kelas 9 untuk DPP 8 agar lebih semangat dan lebih menunjukkan bakatnya di situ. Jadi jangan disimpan bakatnya di situ, kita salurkan semua, kita salurkan ke pembina. Siapa tahu kita dapat tawaran nih dari pembina, ikut lomba inilah, ikut lomba itu, siapa tahu bisa menang kan, bisa membawa nama SMP kita menjadi lebih bagus lagi. Betul gitu. sekali. Dan juga kalau harapan saya untuk penerus saya ini yaitu DPP 8, saya ingin kalian lebih solid lagi, saling bisa menghargai satu sama lain, dan juga punya membangun kekeluargaan dalam diri kalian itu. Ingat kalau misalkan kalian udah kumpul jadi satu kesatuan yaitu Dewan Pramuka Penggalang SMP Negeri 11 Kota Madiun, maka kalian tuh ya udah satu keluarga. Nggak ada yang namanya A, B, C, itu nggak ada. Udah, kalian tuh satu kesatuan. Bener. Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya nih, Kak. Ada pesan-pesan yang lebih mendalam nggak, Kak? Karena kan saya lihat-lihat loh ya, Kak, saya dengar-dengar DPP 8 tuh banyak yang anggotanya suka nggak masuk kumpulan gitu. Pesan-pesannya untuk mereka tuh apa, Kak? Pesan dari saya, dari Pratama Putri DPP 9, yaitu untuk kalian DPP 8 yang mungkin menonton saat ini, ayolah, kalian itu kan penerus kami.
ketika kami lulus, kalian yang akan melanjutkan pramuka di SMP Negeri 11. Kalau kalian aja aras-arasen, kalian nggak rajin, terus siapa gitu? Yang mau meneruskan itu siapa? Ya kalian kan. Jadi ayolah kita bangun bersama-sama pramuka di SMP 11 ini supaya menjadi lebih baik lagi, supaya lebih maju lagi gitu. Dirajin-rajinkan masuknya. Jangan cuma bisa bolos saja ketinggalan materi terus. Kapan berkembangnya kalau seperti itu? Dan pesan dari saya, ini saya mengamalkan banget dari pesan pembina saya ya. Terutama itu dari Kak Dodi. Saya mengamalkan banget karena itu Kak Dodi pernah bilang, kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau bertanggung jawab di pramuka ini? Bener, itu Kalau yang sering dibilang sama Kak Dodi. pengen pramuka ini berkembang, ya udah berarti kamu yang ingin meneruskan ini, bangunlah sekuat-kuatmu. Jadi ingatlah, kayak seakan-akan ini kan organisasi kamu, berarti kamu kalau mau bangkit ya kita kelola lebih lanjut. Ibaratnya ini ada di rukun sholat, rukun iman, rukun Islam ya, itu masuk di situ. Kita ada sanggar kalau nggak kita perbarui ya Lama-lama akan rusak. Gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apa syarat untuk menjadi bagian dari DPP? Mungkin seperti organisasi-organisasi lain, ada tes atau apapun itu Kak? Oke, sebenarnya di pramuka itu nggak ada syarat khusus buat bergabung loh ya. Kalau misalkan di OSIS nih kan, di OSIS itu kan ada tes-tesnya gitu. Nah, kalau di pramuka itu nggak ada guys. Kalian mau siapa aja, kalian mau pinter mau enggak, kalian mau mohon maaf kurang sehat mungkin fisiknya, gabung aja nggak apa-apa. Toh kita di sana juga nanti sama-sama belajar. Kalian pemalu ya nggak apa-apa, gabung aja. Kalian nggak, oh ya pertama ya, aku pernah dengar itu yang paling sering keluhannya itu kalau misalkan diajak gabung DPP itu kenapa? Karena temennya nggak mau ikut. Loh, kalau di DPP itu semua temen guys, nggak ada yang temen ini temen itu, sama aja. Kalau misalkan kalian terus ada di zona nyaman kalian sendiri, kapan kalian akan berkembang gitu loh. Jadi sebenarnya syarat masuknya itu dari diri mereka sendiri. Mereka mau atau enggak, itu aja. Seleksinya itu aja, mau atau enggak. Berarti dari kemauan hati gitu Kak berarti ya? Ya, kemauan dan keikhlasan. Baik, ngomong-ngomong tentang syarat nih Kak, DPP itu lagi ngadain rekrutmen lagi nggak Kak? Oh jelas ya, karena kita masa baktinya udah mau selesai nih. Kita open recruitment untuk kelas 7 dan 8. Yang kelas 8 masih bisa gabung lagi kok, terutama ini untuk kelas 7 ya. Tapi kelas 7 yang mau gabung, oke silahkan aja. Di sini kita nggak ada seleksi seperti yang saya bilang tadi. Siapapun boleh bergabung. Mau kalian itu dari kalangan manapun aja, ayo gabung aja. Kita menerima dengan tangan terbuka, nggak ada ini itu yang dibeda-bedakan tuh nggak ada. Kalian semua sama aja kok di mata pramuka. Jadi ayo gabung pramuka. Pramuka itu asik kok. Nah gini Kak, kalau untuk DPP 8 saya berharap itu masih ada yang mau ikut lagi, soalnya yang laki-laki itu kurang banget. Tenaga kerja laki-lakinya kurang. Berapa? Ketambahan 2 kalau nggak salah tadi Iya. yang ikut. Itu pun banyak dari yang anak cowoknya itu yang jarang masuk. Nah saya berharap ini kelas 8 dan 7 ini anak laki-laki yang berminat dengan pramuka itu semakin banyak. Sepertinya saya juga tertarik nih dengan DPP. Oke, ya bagus dong. Ini semakin banyak anggotanya, semakin ramai, semakin gacor. Waduh. Nah baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast hari ini. Nah mungkin kita bisa menyampaikan yel-yel kebanggaan SMP 11 nih Oke. Kak. Baik, saya yang memimpin Ya. Siap. SMP Negeri 11 Kota Madiun, Menumbuhkan karakter kuat, mengukir generasi hebat. Yes, 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 sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.